Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu kembali dengan channel saya YouTube Fotokopi ya teman-teman. Apa kabarnya? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Pada kesempatan kali ini, seperti biasanya teman-teman, saya masih berada di tempat usaha saya, yaitu usaha penggandaan dokumen bahasa kerennya. Tetapi di kampung saya lebih dikenal dengan bahasa toko fotokopi. Toko fotokopi saya ini sudah berjalan hampir kurang lebih 5 tahunan ya teman-teman. Saya memulainya dari nol sekali teman-teman. Dari saya kerja pabrik, saya belikan barang-barangnya sedikit, alhamdulillah sampai sekarang, alat-alatnya, mesin-mesinnya menurut saya sudah cukup, untuk kebutuhan aktivitas saya mencari rezeki di tempat usaha saya ini, walaupun mesin-mesin yang saya gunakan masih skala mini ya teman-teman, bukan mesin yang besar fotokopinya atau, yang medium ya teman-teman. Tapi menurut saya ini adalah suatu rezeki atau anugerah yang besar yang Allah berikan kepada saya karena saya mampu mengelola bisnis saya ini walaupun dari nol dan sekarang saya sudah mempunyai alat mesin fotokopi mini yaitu 4 dan 2 printer, satu komputer. Sebenarnya komputer saya 2 tetapi yang satu jarang dipakai, kadang mau minta diinstal ulang dulu. Jadi yang sering saya pakai yang ini komputer saya, teman-teman. Selanjutnya di tempat usaha saya ini seperti biasanya tidak bosan-bosannya saya akan menyampaikan karena di dalam usaha saya ini banyak saya menggunakan jasa. Tentu saya di sini menerima beberapa jasa. Jasa yang saya pergunakan atau yang saya terima di tempat usaha saya ini yang pertama yaitu pencetakan foto, penjilitan, pemperinan, memfotokopi, yang jelas ya teman-teman karena nama tokonya fotokopi, jelas harus ada bisa mesin fotokopi. Sudah tuh penjual ATK, scanner ke PDF, boning data ke CD atau DVD, seperti mungkin kalau ada foto-foto pernikahan yang ingin disimpan di CD atau persyaratan untuk pernikahan, yang menyimpan foto di kaset CD juga bisa tempat saya teman-teman, eee, dan lain sebagainya teman-teman. Bagi teman-teman yang dekat di tempat usaha saya dan ingin menggunakan jasa saya atau ingin berbelanja alat ATK di tempat saya, silakan mampir saja teman-teman. Insya Allah saya akan memberikan pelayanan terbaik. Insya Allah saya akan memberikan layanan yang terbaik. Di sini saya akan bercerita sedikit ya teman-teman tentang usaha saya ini. Usaha saya ini saya beri nama tokonya itu Razik Fotokopi. Razik Fotokopi ini yang mana Razik itu berasal dari bahasa Arab, saya ambil ya teman-teman, yang artinya rezeki. Mudah-mudahan dengan saya memberikan nama Razik, itu, toko saya selalu mengalir rezekinya, rezeki terutama rezeki yang berkah ya teman-teman. Ada yang mengatakan Razik itu adalah nama anak, tapi di sini saya tidak menggunakan nama anak untuk tempat usaha saya, tapi saya ambil dari nama yang lain, saya khususkan nama toko saya ini adalah nama yang lain ya teman-teman. Toko Razik Fotokopi ini saya kelola dulu dari, eee, awal sekali, yaitu saya mulai dari kerja di perusahaan. Di tempat saya tersebut, perusahaan tersebut termasuk perusahaan ternama kalau di daerah saya, yaitu bergerak di bidang air minum ya teman-teman, air minum mineral. Saya bekerja di situ kurang lebih hampir 7 tahunan. Selama 7 tahun saya bekerja di perusahaan, saya mendapatkan banyak teman, saya mendapatkan banyak keluarga, ada susah, ada senangnya, ada sedihnya. Banyak sekali teman-teman, dan pada seketika saya berpikir saya harus mempunyai usaha sendiri. Saya tidak tahu apa usaha yang harus saya lakukan. Dulu rencana saya ingin membuka usaha, yaitu usaha makanan teman-teman. Yang muncul pertama sekali di pemikiran saya menjual es doger. Karena pada waktu itu es doger sedang naik daun, di tempat saya yang jual es doger tersebut laris teman-teman. Penghasilnya lumayan menurut saya di atas rata-rata dan modalnya tidak terlalu besar. Eee, jadi saya berpikir di situ saya ingin membuka usaha es doger. Tetapi entah kenapa
pemikiran tersebut berubah, teman-teman. Karena saya pada waktu itu, alhamdulillah, waktu orang tua saya masih hidup, yaitu bapak saya almarhum Sukriyadi bin Abdul Thalib. Mudah-mudahan beliau diampuni dosanya, dilapangkan kuburnya, diterangkan kuburnya, dan dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga. Amin. Beliau uh, mempunyai rezeki, yaitu membangunkan saya tempat usaha. Dan yang mana tempat usaha tersebut berdempetan dengan tempat tinggal saya. Dibangunnyalah tempat usaha tersebut seperti tempat usaha yang saya gunakan sekarang ini, itu bisa dikatakan semi ruko, teman-teman. Bukan ruko, bukan apa, kecil ya teman-teman. 6,3, lebar 3, panjang 6. Kalau di tempat saya ini cukuplah teman-teman untuk saya mengkaper barang-barang yang ada di tempat saya tersebut. Setelah dibangun, saya juga punya keahlian sedikit demi sedikit di bidang komputer. Saya terpikir di pemikiran saya, ruangan yang dibuat tersebut saya pergunakan untuk apa, dan saya berpikir membuka usaha fotokopi. Usaha fotokopi ini tentu membutuhkan modal yang banyak, teman-teman. Seperti barang yang ada di tempat ruang saya ini besar sekali modalnya, apalagi mesin-mesin fotokopinya itu besar sekali modalnya. Belum lagi kita harus mempunyai skill di situ. Pada waktu saya bekerja tersebut, saya terus menabung sebagian dari hasil gaji tersebut. Sebagiannya saya pergunakan untuk keperluan yang lain. Saya belikan lemari, saya belikan mesin satu. Dulu mesin yang pertama sekali saya beli yaitu broder, teman-teman. Mesin broder. Mesin kesayangan nih, teman-teman. Ini hasil usaha saya waktu bekerja dulu, dan mendapatkan saya bisa membeli mesin-mesin yang lain ini dari hasil ini, teman-teman. Karena itu saya sayang menjualnya, tidak saya jual. Ini adalah pendamping daripada mesin yang lain. Karena saya tahu saya belum mempunyai mesin-mesin besar, mesin-mesin premium. Saya mempunyai mesin broder, yaitu ada satu di depan nih teman-teman, tidak nampak di kamera. Saya beli mesin tersebut dulu second, teman-teman. Karena adik saya kuliah, dia ingin membuat skripsi, banyak memfotokopi. Saya ada rencana untuk membuka usaha. Saya belilah mesin fotokopi ini. Saya lihat referensinya, bagaimana saya tertarik, saya beli. Saya belinya ini offline dulu, teman-teman, bukan online. Yang kedua, saya beli online di toko Oren kita, marketplace ya, teman-teman. Yang pertama saya beli offline di daerah dekat kota saya sendiri. Saya beli, di situlah, tapi saya belum buka usaha waktu tersebut. Saya beli mesinnya saja, saya persiapkan untuk saya buka usaha, dan dipergunakan pada waktu itu untuk adik saya memfotokopi skripsi perbaikannya, teman-teman. Setelah berjalannya waktu, saya terkumpul lagi uang, saya belikan lemari kaca atau etalase, saya belikan lemari tempat map di samping sebelah kanan nih, teman-teman. Saya belikan alat-alat TK yang lain, dan pada suatu ketika, almarhum daripada orang tua saya tersebut sebelumnya sakit jatuh ya, teman-teman. Saya sebelumnya juga sudah kepengen berhenti dari tempat pekerjaan saya tersebut, dan orang tua saya juga mengalami musibah jatuh tersebut. Akhirnya saya bertekad, saya berhenti. Saya berhenti pada waktu itu, saya kepengen saya di PHK, teman-teman. Kenapa? Karena di PHK mungkin agak banyak mendapatkan uang PHK. Jadi bisa saya putarkan untuk modal, untuk membeli alat-alat. Tetapi karena saya lama, perusahaan tersebut tidak mau mem-PHK saya, masih memperkerjakan saya. Mungkin karena ada perhitungan-perhitungan yang lain, saya tidak tahu. Akhirnya karena saya emang mau berhenti, akhirnya saya mengundurkan diri. Pada waktu itu, saya dapat masuk uang BPJS Tenaga Kerja, itu kurang lebih hampir 10 juta, teman-teman.
10 juta saya dapat kurang lebih mungkin 8 jutaan. Sebagian saya pergunakan untuk, membelikan sesuatu untuk orang rumah, yaitu emas sedikit, selebihnya tinggal 6 juta, yang 1 juta mungkin saya cicipkan adik-adik saya sedikit, tinggal 5 juta. Itulah modal saya membuka usaha fotokopi 5 juta. Tetapi mesinnya sudah ada, instalasi sebagian sudah ada, yang 5 juta tersebut saya berikan untuk alat-alat ATK, map-map yang penting-penting saja teman-teman. Saya belikan ke situ, setelah itu saya berhenti. Berhenti, saya dapat uang tersebut. Berjalannya waktu, usaha tersebut tidak berjalan, teman-teman. Kadang saya membuka usaha saja malu membuka toko karena tidak ada pelanggan. Tetapi saya berpikir, apalah kalau seandainya saya terlalu malu, usaha saya tidak berkembang, saya juga tidak ada punya pekerjaan, ruginya saya sendiri. Akhirnya tetap saya buka terus. Dengan berjalannya waktu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, mulai ada pelanggan tetap, teman-teman. Disitulah saya mulai menabung dari hasil usaha saya sebagian, saya belikan untuk alat-alat yang lain. Maka sampai sekarang alhamdulillah saya mempunyai 4 mesin fotokopi mini, 2 mesin printer, ini mesin komputer ya teman-teman, dan alat-alat ATK yang lain. Di saya membangun usaha saya ini, yang paling berkesan di dalam hati saya, alhamdulillah, saya tidak menggunakan jasa pinjaman teman-teman. Memang real 100% dari hasil usaha saya sendiri, karena berkat ridho dari Allah, saya bisa membelikan hasil-hasil yang lain teman-teman. Walaupun barang-barang di toko saya ini tidak termasuk yang banyak, kadang saya berpikir saya kepengen juga untuk mengambil alternatif lain, yaitu dengan cara, saya meminjam mungkin atau di keluarga atau lain sebagainya. Tapi saya berpikir nanti menjadi beban di pikiran saya karena saya akan membayar cicilan saya tersebut. Jadi saya stop dulu, saya tidak meminjam baik itu dengan keluarga atau dengan yang lain untuk membuka usaha saya sini, saya jadikan saja usaha saya ini, hasil daripada keuntungannya tersebut, saya putarkan terus. Apa yang barang yang belum ada, saya putarkan terus. Sebagian saya sisihkan untuk keluarga saya. Alhamdulillah, sampai sekarang sudah berjalan. Dan alhamdulillah, sampai sekarang kurang lebih 5 tahunan, usaha saya masih berjalan. Pada sekarang-sekarang ini, emang saya lihat beberapa hari ini usaha saya agak sepi ya teman-teman. Tidak banyak pelanggan, saya tidak tahu entah kena apa, atau mungkin pada waktu baru-baru anak sekolah masuk ini, kalau tahun-tahun dulu mungkin tiap pagi ramai teman-teman yang print, yang apa. Kalau sekarang agak sepi ya teman-teman, tidak terlalu banyak, tapi saya tetap bersyukur karena saya tidak mempunyai beban untuk, yang lain. Apa yang saya dapatkan dari hasil usaha saya ini, saya tabung sedikit dan selebihnya saya pergunakan untuk menafkahi keluarga saya, eee, untuk keperluan sehari-hari, membayar listrik, membeli beras, lauk pauk sedikit demi sedikit, atau kalau ada lebih yang lain, saya belikan ke barang yang lain atau lain sebagainya. Menurut saya kunci dalam berusaha tersebut, apapun usahanya teman-teman, kita jangan mengikuti usaha-usaha orang lain. Mungkin orang lain ini ngetren dari usahanya, ini kita ikuti itu, jangan. Kita sesuaikan saja dengan kemampuan kita. Kita ahli di bidang makanan, kita rasa kita mampu di situ, kerjakan. Jangan kita ikuti-ikuti usaha yang lain. Karena usaha tersebut, yang pertama kita harus mempunyai niat yang kuat, tekad, sudah itu modal tentu, teman-teman, skill, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja teman-teman, sedikit, cerita dari saya tentang usaha saya ini. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang ingin membuka usaha, usahanya cepat tercapai, modalnya cepat terkumpul, dan usahanya selalu berkembang, selalu ramai,
terutama penghasilnya berkah ya teman-teman. Kalau kita mempunyai penghasilan besar tetapi tidak berkah, percuma saja, lebih baik kita penghasilnya sedikit, berkah dan mencukupi. Mungkin itu saja teman-teman, lebih kurang saya mohon maaf apabila ada salah, baik dari penyampaian saya, eee, kata-kata saya mungkin yang tidak baik, atau cara penyampaian saya, karena saya tahu kebodohan itu sepenuhnya milik saya dan kebenaran itu sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak lupa pula mohon bantuannya untuk klik tombol subscribe di bawah ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel saya ini, klik tombol merah. Bagi teman-teman yang sudah mensubscribe, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa tonton terus video saya. Saya akan mengupload video-video terbaru, yang bermanfaat, mudah-mudahan bermanfaat, dan bisa menjadikan motivasi bagi diri saya khususnya dan umumnya bagi teman-teman semuanya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di video-video berikutnya.